Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya sarankan teman-teman agar menonton video ini secara utuh dan lengkap, sehingga nanti konsep penggunaan kombinasi rumus indeks dan match teman-teman bisa pahami secara lengkap. Dan juga saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar berkembang ya, dan mendapat video-video selanjutnya dari saya. Oke, kita akan membahas tentang indeks dulu. Indeks ini terdiri dari sinteksnya adalah array, row 6 dan kolom 6. Atau indeks ini mencari nilai sebuah sel dalam satu array. Mencari nilai sebuah sel dalam satu array. Array adalah area pencarian yang terdiri dari beberapa baris, row atau kolom. Array itu adalah array. Row 6 atau kolom baris, nomor baris dari array adalah row number atau nomor baris yang ingin kita cari. Nanti dicari dengan fungsi match di sini ya. Kita akan cari nanti dengan fungsi match. Kemudian kolom 6 adalah nomor kolom dari array atau kolom keberapa yang ini dicari ya. Nanti di sini adalah berupa angka ini ya. Angka itu berupa 4 atau 2, 3 atau 3, 5 atau 4, 6 atau 5 ya. Dalam kasus ini array adalah ini area yang saya border warna merah. Ini adalah array. Ini adalah array ya. Array. Di sini tadi ada namanya row 6. Row 6 adalah baris, nomor baris atau baris keberapa. Di data ini terdiri dari 5 row. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sorry ya, 5 ya. Bukan 5 ya, tapi 6 ya. 6 row. Tapi yang 5-nya adalah kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom pertama dihitung dari sel pertama kita melakukan drag atau array ya. Jadi di sini sel pertama adalah dihitung, patokan kita untuk menghitung nomor kolomnya adalah dari sel pertama kita melakukan array atau kita drag ya nanti ini ya. Nah, kalau seandainya teman-teman mulai menentukan arraynya dari kolom B ini, maka nanti angka satunya mulai dari sini hitungnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini akan bertambah. Jadi untuk memudahkan, di sini saya tentukan nomor kolom pertamanya adalah mulai dari kolom D ya, atau dari sel pertama area pencarian ya di sini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai sel dengan menggunakan indeks ya. Di sini saya ambil kasus 4, row keempat dan 2 dan kolom kedua. Saya ingin mencari nilai row keempat itu dan kolom kedua itu berapa ya di sini ya. Coba kita isi dengan indeks. Lalu teman-teman setelah indeks ini muncul, lalu bisa di tab ya. Nanti teman-teman tekan tombol tab aja agar rumusnya nanti otomatis ya masuk ya. Oke. Array. Tadi saya bilang array adalah area pencarian atau target yang ingin kita cari ya, arraynya ini ya. Berarti yang saya border warna merah ini. Lalu kita blok arraynya. Kita lock dengan F4, lalu koma, kita tentukan row number. Row number di sini saya ambil yang 4 ya. Di sini 4 itu artinya row numbernya, dan 2-nya adalah nomor kolomnya ya. Ini 4, terus kolom number atau nomor kolom keberapa ya yang kita ingin cari. Terus ini di sini 2, dalam hal ini 2, berarti setelah 2 lalu kita tutup kurung. Setelah tutup kurung lalu enter.
ini adalah 10. Hasil yang di sini 10. 10 itu berasal dari 4 ya, row keempat dan kolom kedua. Ini dia ya. Ini 10. Terus selanjutnya saya cari yang isi dari atau isi sel dari row ketiga dan kolom ketiga di sini ya. Index, kita ulang lagi, index, array berarti yang kita berwarna merah, selalu di lock ya. Row number di sini adalah 3, koma, kolom number 3 juga di sini ya. Hasilnya adalah 8. 8 itu dari mana? Dari row ketiga dan kolom ketiga ya. Ini ya, sel ini. Sel F7 ya. Terus selanjutnya saya kasih lagi contoh. Saya ingin mencari nilai dari row ke-5 dan kolom ke-4 ya. Kita indeks di sini. Indeks array, lalu koma, setelah koma lalu row 6. Row numbernya kita tentukan, kita udah tentukan di sini 5, koma, kolom number 4. Di sini 4 ya. Kita contohnya 4 di sini ya. Lalu setelah itu kita tutup kurung dan enter. Ini nilainya 10. 10 itu dari mana? Dari baris kelima ini dan kolom keempat ya. Dari array ini adalah 10 ya. Lalu saya tambahkan lagi kasusnya contohnya, tapi ini saya gunakan rumus. Di sini saya copy lagi rumus ke sini ya, ke dari L ini atau nilai 5/4 ini saya copy, saya paste di sini, paste formula ya di sini ya. Nah ini udah 10. Kenapa 10? Karena ini row number dan column numbernya belum diganti. Lalu di sini kita Fn F2 untuk mengaktifkan edit mode-nya. Lalu saya ganti ininya, yang ingin saya cari itu adalah row ke-6 dan kolom ke-5 ya, kolom ke-5 di sini. Setelah itu lalu kita enter. Ini hasilnya adalah 12. 12 itu dari data ini row ke-6 dan kolom ke-5 adalah 12 ya di sini. Nah, itu untuk penggunaan indeks dengan mengaktifkan row dan kolom number ya. Nah, opsi lain, indeks juga bisa kita hanya menggunakan row numbernya aja. Row numbernya aja, tapi array-nya di sini nanti single ya, ini nanti array-nya adalah satu kolom aja. Jadi satu kolom yang terdiri beberapa baris ya di sini ya. Oke, kita indeks array-nya di sini dalam hal ini karena hanya kolom atau row number, bukan kolom, row number, maka ini adalah berupa row tapi hanya satu kolom ya. Ini ya di sini ya, satu kolom ya. Lalu saya nggak mau kunci di sini karena rumusnya nggak di copy ya nanti di sini ya. Saya ingin mencari nilai dari array ini di row kedua ya, row kedua. Lalu setelah saya tentukan row-nya, saya tutup kurung, lalu saya enter. Nah, 15 di sini hasilnya 15. 15 itu adalah dari row ini ya, 15 ya. Dari tabel array-nya tadi itu yang row pertama 10, yang row kedua adalah 15 sesuai dengan hasilnya yang kita inginkan di sini ya. Terus saya ingin lagi mencari row keempat, isinya berapa gitu ya. Saya ingin cari ya nilainya ya. Terus saya aktifkan lagi edit mode-nya dengan Fn F2 ya di sini. Lalu saya ganti dengan ini row number-nya saya ganti dengan 4 ya. 4 maksudnya ya. Hasilnya adalah 20. 20 itu berarti dari sini ya, 20 ya. Oke. Lalu saya coba lagi dengan row ke-6 ya. Row ke-6 di sini ya. Maka hasilnya adalah 17. Artinya ini row ke-6 itu nilainya adalah 17 sesuai dengan array ya.
Oke, itu adalah array dan row. Nah, bagaimana dengan array dan kolom aja? Jadi kita nggak ngambil row-nya ya. Nah, oke, sini kita coba ya. Index array-nya sama. Nah, kalau array-nya di sini adalah satu row tapi beberapa kolom ya. Jadi ini nanti teman-teman blok di sini aja. 1 2 3 4 5. Jadi 1 2 3 4 5. Tapi dia kolomnya jadi terdiri dari beberapa kolom tapi hanya satu row ya di sini ya. Lalu kita nggak usah lock karena kopinya rumusnya nggak di copy. Terus row 6 di sini saya coba row 6 bukan sorry kalau row numbernya di sini bukan, kita nggak nyari row number di sini tapi kita nyari column number ya di sini ya. Kita cari di contohnya nanti di sini di kolom ke-1 itu di angka berapa sih hasilnya gitu ya. Nah ini kita skip row numbernya nih, kita nggak pakai di sini, di kasus ini kita nggak pakai, lalu kita balaskan aja di sini dengan koma, jadi nggak usah diisi ya. Jadi nanti di indeks ini nanti akan membaca ya apa yang kita mau, itu kolom atau row ya di sini ya. Kita di sini kosongin row-nya, kita kosongin lalu koma. Lalu di sini teman-teman kita ingin mencari yang kolom ke-1. Saya ketik di sini 1, lalu saya tutup kurungnya. Nah, kolom 1 itu hasilnya adalah 10 ya, sesuai dengan kolomnya, isi kolomnya di sini ya dari array ya. Terus saya coba lagi, saya ganti dengan row ketiga di sini ya, kolom ketiga maksudnya. Lalu saya Fn F2 untuk mengaktifkan edit mode dari formula ya. Terus saya hapus ini, saya ganti dengan 3 ya. Lalu 3 ini ada 5 ini karena kolom ketiga ini nilainya ada 5, maka di sini juga 5 ya hasilnya ya. Nah, kita ulang lagi dengan kolom kelima ya. Saya ganti di sini kolom kelima, saya aktifkan mode-nya ya, edit mode Fn F2, lalu saya ganti di sini angka 5 ya. Lalu saya enter. Hasil 10. Ini adalah 10. Makanya hasil dari sini karena di kolom kelima itu nilai yang tercatat adalah 10, maka hasilnya di sini 10 ya. Itu adalah untuk indeks. Untuk indeks ya. Indeks itu bisa menggunakan lengkap dengan array row number dan column number. Bisa juga kita menggunakan hanya array dan nomor kolom, nomor barisnya, dan juga dengan array dan kolom, nomor kolomnya aja ya. Itu adalah penggunaan atau konsep rumus indeks ya. Nah ini tadi saya udah bahas bahwa row number ini kita akan isi dengan match ya, sama dengan kolom juga kita akan isi dengan match. Sekarang kita bahas tentang bagaimana konsep fungsi match ya. Match itu sinteksnya adalah lookup value, lookup array, dan match type. Match type ini nanti kita mau ambil yang mirip atau yang exa match ya gitu ya. Oke, fungsinya adalah mencari posisi row atau kolom sebuah nilai tertentu dalam satu array. Ini hasilnya selalu berupa angka ya, 1 2 3 4 5 lah gitu ya, tergantung nanti jumlah array ya yang kita tentukan atau kita cari nilainya ya gitu ya. Oke, ini adalah lookup value ya. Lookup value itu nilai yang ingin kita cari ini ya. Terus lookup array adalah area pencarian, atau itu hanya satu baris atau satu kolom di sini ya kasusnya ya. Oke, untuk memahaminya kita langsung tulis di sini rumus match-nya. Ini adalah match. Saya di sini itu dalam kasus ini lookup value-nya adalah nama ini ya. Nah, nama-nama anak di sini ya. Ini saya kasih contoh aja di sini namanya. Lalu nanti lookup value-nya adalah dari sini ya. Lookup value-nya itu array-nya terdiri dari 6 row ya, atau 6 baris. Ketika kita mencari ini nanti contohnya Fanny, kita mencari nama Fanny ini di row keberapa ya, di row keberapa ya, coba nanti ya. Ini nanti hasilnya 6 karena Fanny ini berada di row ke-6 ya di sini ya. Match
lookup value. Kita mau cari nilai yang mana gitu loh ya. Ini ya. Lookup value-nya adalah funny di sini. Lookup array-nya adalah data pencarian yang kita cari array ya di sini ya. Lalu saya kunci dengan F4 karena rumusnya nanti saya akan drag ke bawah ya. Setelah kita lookup dulu lalu koma, kita ini match type-nya apa gitu ya. Match type-nya gitu yang kita mau adalah exa match karena kita ingin mencari yang nilainya sama ya atau teksnya sama ya gitu ya. Oke, lalu saya isi di sini dengan 0. Setelah itu lalu tutup kurung lalu enter. Nah, benar ya, ini funny ini berada di row posisi ke-6 di sini ya. Lalu untuk Budi, David, Charlie, Andre dan Elon kita sama seperti biasa kita drag lagi rumusnya ke bawah di sini ya. Budi itu berada di posisi kedua, benar ya, berada di row kedua ya, benar ya. David berada di row keempat ya. Charlie 3, Andi 1 dan Elon 5 ya. Ini bisa dicek di sini nanti teman-temannya. Oke, itu adalah untuk mencari lookup array yang baris ya, berupa baris. Nah, untuk lookup array yang berupa kolom, nah kita juga bisa menggunakan match di situ. Jadi nanti kita ingin menentukan merah ini, contohnya nih merah ini dia berada di kolom keberapa. Nah, itu ya, dia berada di kolom berapa. Biru juga berada di kolom keberapa ya. Nah, langsung aja kita match di sini. Rumus match-nya match. Setelah muncul ini langsung bisa di tab ya, tab aja lookup value. Kita mau cari nilai yang mana posisinya gitu ya. Nih merah, saya ingin mencari merah ini di posisi keberapa ya gitu maksudnya ya. Dari lookup array ya, lookup array-nya adalah kolom ini ya, kolom terdiri dari berapa kolom tapi hanya satu baris ya di sini ya. Ini terus F4 terus lalu saya koma, lalu saya isi dengan nilai 0 di sini, lalu saya tutup kurung dan oke, enter. Nah, merah ini berada di kolom kelima, benar ya, sesuai data ya. Lalu untuk selanjutnya saya drag lagi ke bawah rumusnya. Nah, ini hasilnya abu-abu berada di kolom ke-1 ya, ini benar abu-abu. Kuning berada di kolom keempat, benar ya. Hijau berada di kolom ketiga, ini sama ya. Dan selanjutnya biru juga berada di kolom kedua ya. Nah, ini adalah match untuk mengetahui nomor baris atau kolom keberapa dari sebuah data ya, dari sebuah value ya. Nah, ini tadi itu relevan dengan rumus indeks ya. Kalau rumus indeks tadi dia itu meminta nomor number atau kolom number ya, row number atau kolom number. Nah, ini makanya ini bisa digabungkan nih rumusnya ya, secara lengkap nanti kita bahas di contohnya ya. Ini adalah contohnya ya. Ini saya punya contoh di sini yang tadi itu contoh yang tadi itu sama, angka-angkanya sama, cuma saya tambahin nama anak di sini, terus warnanya ada warna kelereng mereka, ini jumlah kelereng masing-masing anak berdasarkan warna ya. Nah, di sini saya ingin mencari si Andri itu, contohnya Andri, ini Andri. Kelereng warna hijaunya ada berapa ya? Gitu ya. Di sini ya, hijaunya ada berapa ya di sini. Oke. Nah, sekarang kita langsung gabungkan ya. Jadi tadi teman-teman kalau kita mau cari sebenarnya ini si Andri ini nanti tadi itu di rumus match dulu ya, saya matchkan dulu ya. Saya mencari nilai row-nya dulu ya. Ini adalah saya tambah di sini row 6, kolom 6 ya. Ini ya, ini row 6
Ini kolom 6 ya. Ganti di sini kolom 6. Oke. Nah tadi seperti yang kita bahas sebelumnya di match itu kita bisa mencari nih Andre itu di row numbernya di berapa gitu. Terus warna hijaunya itu di kolom berapa ya gitu ya. Oke, kita match di sini match. Nah, sebentar saya kecilin dulu ininya ya biar rumusnya kelihatan nih. Ini saya mencari row keberapa sih Andre ini ya di sini ya. Row saya menggunakan rumus match. Lookupnya adalah si Andre di kolom di pencarian ini. Lalu lookup array-nya adalah ini kolom C atau nama anak ini. Lalu kita F4 koma, lalu kita nolkan, ketik 0 untuk mengganti extra match di sini, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, Andi benar berada di row kedua ya. Terus seperti tadi kita match lagi, saya ulang di sini match kolom. Lookup value-nya adalah hijau ini ya, hijau. Koma, lookup array-nya adalah ini kolom atau row dari warna clear-nya di sini ya, di tabel referensinya ya. Lalu kita log koma lalu 0 sini ya. Nah ini udah ketemu ya row number dan column number. Untuk selanjutnya yang Budi, Charlie, Elon, dan Fanny, saya drag lagi rumus ke bawah atau saya klik 2 kali di sini. Nggak bisa karena nggak berdekatan ya. Saya drag di sini. Lalu juga ini saya drag ke sini. Sekarang saya unhide dulu. Saya ingin mencari dengan rumus indeks itu si Andi ini clearing warna hijau berapa gitu ya. Indeks kita log dengan F4 lalu koma row 6 ini kita udah isi tadi row numbernya dengan match di sini ya. Kita klik di sini match lalu koma lagi. Nah, kolom numbernya juga kita udah cari dengan match tadi ya. Lalu kita tutup kurung lalu enter ya. Hasilnya adalah 5 itu dari mana? Ini si Andri ini kan dia berada di kolom pertama nih, terus kolom nomornya adalah 3, berarti di sini ya yang warna ungu ya di sini ya. Saya udah ungu, kasih warna ungu di sini buat highlight. Lalu Budi dan warna clearingnya merah ada berapa ya, kita cari ya. Kita cari aja ke bawah ini dengan mengdrag lagi rumus ke bawah. 5 berarti Budi berada di row 2 ini berdasarkan ini, dan kolom ke-5. Nah, kolom ke-5-nya ini ya. Ini 5. Makanya hasilnya 5 di sini ya. Charlie juga 7. Charlie dengan warna birunya berapa? 17. Ini ya, Charlie berada ke sini dan kolom kedua ini 3 dan 2 ya. Elon juga sama 10. Di sini 10. Elon itu berada di row ke-5 dan kolom ke-4 ya. Dan Fanny juga ya. Fanny ini abu-abunya ada 17. 17 itu dari mana? Dari ini, dari row ke-5, dari row ke-6 dan kolom ke-1 sesuai dengan ini ya. Oke, itu untuk kita menggunakan kolom bantu di sini. Kalau kita mengisi langsung di sini atau menyisipkan rumus match di sini untuk menggantikan kolom bantu ini bisa ya. Jadi itulah intinya nanti di sini yang kita bahas di sini ya. Oke, sekarang saya hapus ini. Nah, itu error ya karena nggak ini ya di sini ya. Oke, saya hapus di sini.
ini juga saya hapus ya. Kita ulang lagi rumusnya dengan rumus indeks match. Kita sisipkan match di dalamnya ya. Indeks, sini indeks, lalu array-nya adalah sama seperti tadi, array-nya adalah yang kita border ini ya, warna merah. Ini target pencarian kita ya, border area-array-nya. Kita blok array-nya, kita kunci dengan F4. Lalu row 6, sekarang row 6 yang tebal ini kita cari yang row 6 ya. Di match, lookup value-nya adalah si Andri. Di Andri itu di row berapa gitu kan? Ini. Lalu lookup array-nya adalah ini, si nama sel, nama anak di sini ya, di kolom referensi ya. Lalu kita log dengan F4 Fn ya, Fn F4, lalu koma dan match atau 0, lalu tutup kurung di sini. Nah, sekarang ini sudah sampai di row number ya. Sekarang setelah itu lalu kita koma di sini. Nah, sekarang dia minta nih kolom number ya, kolom number kita isi dengan warna clearing ya. Nanti di sini, nanti array-nya di sini ya. Match. Nah, lookupnya itu ini lookupnya di belakang sini ya, di K6 ya, K6 di sini, K6 ya, di sini nanti di belakang sini ya. Lalu kita koma, lookup array-nya adalah ini ya, kolom nama warna clearing di sini di tabel referensi atau yang kita cari ya di sini ya, lookup array-nya. Lalu kita blok lookup array, kita log dengan Fn F4, lalu kita nolkan, koma, lalu 0, tutup kurung lagi ya. Nah, setelah itu kita enter. Tadi hasilnya kan sama ya, 5 ya. Ini kita juga drag lagi ke bawah rumusnya. Nah, ini adalah hasilnya tadi 17 ya. 5 juga di sini ya. 17 ya. 10 ya, 10. Sama dengan hasil tadi yang kita pakai pembantu ya. Nah, ini udah langsung masuk ke rumus indeksnya langsung. Jadi match index, match ya. Jadi ini match pertama untuk mencari row, dan ini match kedua untuk mencari kolom. Ya. Itulah cara penggabungan indeks dan match. Oke, kita untuk lebih memahami lagi, saya ada satu lagi contoh untuk fungsi indeks dan match ya. Oke, ini adalah kurs tengah tukar rupiah antara USD, Euro, dan dolar Singapura ya. Di sini saya akan menggunakan rumus indeks match juga ya, di sini ya. Ini nanti saya akan menentukan di tanggal 1 nilai tukar rupiah dengan di dolar Singapura ini ada berapa ya nilainya ya. Nah, hasilnya 12 ya di sini 12. Oke, indeks match. Error rumusnya. Kita ulang indeks. Ini adalah array-nya adalah ini. Angka-angka nilai tukarnya ini ya, yang di border warna merah. Lalu log dengan F4. Nah, row number berarti kita tadi menggunakan match ya. Kita akan menggunakan match di sini, match. Kita akan melihat atau mencari di tanggal 1. Lookup value-nya yang saya ingin cari itu lookupnya di tanggal 1 ya, lookupnya. Lalu lookup array-nya adalah ini, kita matchkan di sini. Kita referensi ya, kita 0, tutup kurung. Nah, ini yang sampai di sini baru array dan row udah keisi. Lalu kita ingin mencari mata uangnya ya, nah, di sini nanti ya, mata uangnya. Terus match.
lookup value-nya berarti mata uang di sini yang ingin kita cari ya. Ini lookup array-nya berarti ini nama mata uang di sini ya, di baris pertama ini aja di blok. Lalu kita log koma 0 tutup kurung 2 kali ya sini ya. Setelah itu lalu kita enter. Nah, nilainya adalah 12.000 di sini ya. Tanggal 1 April nilai Singapura dolar itu adalah 12.000. Tanggal 5 euronya berapa? Kita akan isi dengan mendrag rumusnya ke bawah. Oke, ini sudah ketahuan semua nih nilainya ya, contohnya tanggal 5 ya, tanggal 5 April nilai tukar euronya 17.200. 5 April nih sini ya. Terus tanggal 7 April USD-nya berapa ya? 14.900. Ini nilainya ya. Jadi dia udah baca nih. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga ya. Nah, itulah contoh kedua untuk penggunaan rumus indeks dan match. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menggantikan rumus VLOOKUP dengan rumus index match ya. Index match ini ya. Ini saya punya contoh di sini. Tabel referensinya adalah kategori barang dan kode barang. Kalau kita lihat di sini tabel referensi ini kategori barangnya berada di belakang ya, kode barangnya ya. Kalau VLOOKUP itu selalu di depannya nih, di sebelah kanan kita ya. Atau kalau di komputer di sebelah kiri ya, ini ya komputer ya, di sebelah kanan. Nah di sini kasusnya adalah kategori barangnya itu berada di kode barang, berada di belakang kode barangnya. Kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP di sini maka hasilnya NA, dia nggak bisa, karena nggak bisa baca karena nomor kolomnya enggak, nomor kolom itu dihitung dari 1 di berapa 2, 3 gitu ya kalau di VLOOKUP. Nah ini kan mundur nih 1, 2 ya, jadi mundur ininya ya. Oke, dia kan kategori barangnya berada di sebelah kiri kita ya kalau ini ya, jadi mundur ya. Oke, kita coba dengan VLOOKUP dulu. lookup value-nya adalah kode barang di sini, kode barang di data pencarian, lalu table array kan kalau di VLOOKUP ada table array-nya nih, ada tabel referensinya gitu ya. Lalu saya isi di sini atau dari kategori barang ini saya F4 kan, lalu saya tentukan nomor kolomnya. Nah kolomnya berapa nih, berarti harusnya kan belum di 2 ya, kalau ini sih 2 kan harusnya. Ini saya isi 2 di sini. Lalu saya hexa match atau false ya di sini ya. Saya gantikan dengan angka 0. Lalu saya tutup kurung. Ini hasilnya NA, not available, karena ini nggak matching ya. Jadi kolomnya nggak matching di antara ini. Misalnya syarat untuk VLOOKUP ini kategori barangnya harusnya di depan sini nih, di kolom E, karena kode barangnya berada di kolom D ya. Oke. Nah ini untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan rumus index match ya. Kita langsung aja index. Ntar saya kecilin dulu ininya ya, kolomnya biar teman-teman lebih lihat ini ya rumusnya gimana. Index array-nya adalah kategori barang, karena yang saya ingin cari adalah kategori barangnya ya, array-nya di sini ya. Lalu yang kita isi di sini nanti hanya row number-nya. Jadi nanti row number berapa sih kode barang ini gitu loh ya. Oke, kita match-kan di sini, match lookup value, cari nilai ini ya. Lookup value-nya kode barang di pencarian. Lalu koma
lalu isi dengan lookup array-nya. Lookup array-nya adalah kode barang di tabel referensi ya, di sini ya. Lalu tutup kurung, koma, lalu kita pilih 0 untuk Examatch. Tutup kurung, tutup kurung sekali lagi, lalu kita enter. Nah, ini tadi yang tadinya value up nggak bisa, yang nilainya NA, sekarang nilainya udah bener nih ya. Nilainya kita lihat nanti kebenarannya, lalu kita dulu copy dulu masuk ke bawah ya. Nah, oke, saya coba buka lagi ini. Kita coba lihat bawang putih itu atau dengan 11005 itu kategori barangnya apa berdasarkan tabel referensinya nih. 1105 ini adalah 1105 bumbu masak. Di sini juga kebaca bumbu masak. Saya coba lagi cari yang 13001. 13001 adalah minyak goreng. Di sini ya 13001 adalah minyak goreng ya. Benar ya, di sini 13001 adalah minyak goreng. Lalu saya cari lagi kebenaran datanya ini beras. Beras ini dengan kode 12003. 12003 adalah beras ya, benar ya. Nah, itu adalah keunggulan index match dibandingkan VLOOKUP ya. Jadi index match itu sebenarnya lebih fleksibel untuk kita gunakan. Bisa mengambil data di belakang kode atau di depan kode yang kita inginkan gitu ya. Nah, itu adalah rumus index match ini. Konsepnya adalah kita indeks dulu, lalu nomor row kita isi dengan match, dan kolom row-nya juga kita isi dengan match. Kalau teman-teman masih belum paham, silakan diulang lagi menonton videonya, karena dari awal sudah detail saya jelaskan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan mudah. Dan konsepnya ini yang penting sebenarnya ya. Jadi nanti di pekerjaan atau dimanapun digunakan, teman-teman bisa hafal dengan mudah ya konsepnya ya. Oke, demikian video kali ini. Tolong jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih.